Mas Arya, Oke. terima kasih untuk sekian kalinya untuk Ya, menemani obrolan saya, karena perlu obrolan bergizi. Kalau sama Mas Ade itu pasti obrolannya bergizi. Kalau siap. sudah ada topik-topik sebelumnya terkait dengan hal-hal yang memang mencerahkan gitu, kali ini saya ingin sekali untuk mendapatkan pemaparan dari Mas Ade terkait dengan budaya dan agama. Tadi Mhm. secara sedikit saya memberikan ulasan kepada teman-teman di pembukaan bahwa kehidupan beragama itu kan memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan sistem budaya manusia yang memang Mhm. terus proses dari generasi ke generasi. Tapi kok Mhm. sekarang kayaknya dalam belakangan ini terjadi pertentangan di antara pelaku Mhm. budaya dan juga pelaku agama untuk mengatakan bahwa yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini jadi bid'ah, sesuatu yang mencederai daripada ajaran agama itu sendiri. Saya jadi berpikir secara teologis ataupun secara ilmu komunikasi Mhm. Anda, begitu ya. Mhm. Bagaimana sebetulnya kita harus membedakan agama-agama yang ada di dunia. Kalau saya Mhm. boleh memberikan sedikit latar belakang, kan ada dua kelompok ya Mas, tolong benarkan kalau saya ada Mhm. yang salah. Ada dua kelompok, ada agama wahyu yang diturunkan oleh misalnya Nabi Daud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad dengan ketauhidan, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, begitu ya. Tapi juga Mhm. ada agama yang hidup daripada budaya itu sendiri yang menyangkut kehidupan sosial dan tumbuh dan berkembang secara terpadu. Sehingga Mhm. budaya dan agama ini menjadi selaras, sejalan, menjadi tantangan buat kita Mhm. umat Indonesia. Silakan Mas Ade. Iya, saya ingin komentari sedikit yang terakhir itu ya, Soraya. Jadi Hmm. Anda kan mengatakan bahwa misalnya Islam, Kristen, mungkin Musa, Yahudi ya, itu kan Hmm. adalah agama wahyu, ya. Dan kemudian Anda katakan berdampingan dengan tipe agama yang satu lagi yang lahir dari budaya masyarakat atau Hmm. cara berpikir masyarakat tertentu. Hmm. Kalau saya justru ingin menggabungkan keduanya, ya. Eh, Maksud saya begini, memang benar, atau sebagai seorang Islam, sebagai Muslim, saya percaya bahwa ajaran Islam itu diturunkan oleh Allah. Ya, sebagaimana kalau Anda beragama Kristen, Anda percaya bahwa Injil itu diturunkan oleh Tuhan melalui Yesus, ya. Nah, tapi kemudian pertanyaan besarnya adalah begini, apakah itu artinya, ya, kalau kita asumsikan itu benar adanya, dan saya percaya itu benar adanya, apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, ya, itu adalah seperti sebuah buku hukum, ya, hukum positif yang harus diterapkan dengan cara yang sepenuhnya sama selama 14 abad kemudian. hmm. Dan kemudian atau kembali ke misalnya contoh lainnya adalah kalau kita bicara Kristen, apakah Injil itu adalah sebuah buku hukum yang harus diterapkan, dibaca dengan cara yang sama selama 21 abad kemudian di tempat manapun di seluruh dunia, Hmm. ya. Nah, kalau saya punya cara pandang, dan saya rasa banyak sekali, dan saya duga Soraya juga akan berpikiran hal yang serupa. Kalaupun itu benar adalah sebuah wahyu, panduan Tuhan, ya, baik Quran maupun Injil ataupun kitab-kitab suci lainnya, dia adalah sesuatu yang seharusnya dinamis. Dia adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang harus disesuaikan dengan budaya-budaya yang bertebaran gitu, yang berkembang di seluruh dunia. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam abad ke-7, itu tentu tidak sama dengan Islam abad ke-21. Apalagi Islam abad ke-7 di Arab beda dengan Islam abad ke-21 di Indonesia. Apa yang membedakannya adalah cara kita membaca ayat-ayat suci tersebut. Ayat-ayat suci tersebut seharusnya itu adalah selalu dibaca dalam konteks budaya masing-masing masyarakat di mana agama tersebut berkembang. Jadi sekarang kita bayangkan, Nabi Muhammad menyebarkan ajarannya pada abad ke-7 di Arab. Itu berkembang kemudian dari Arab Saudi, ya, dan itu adalah sebuah wilayah yang di abad ke-7 itu sangat terbelakang. Sebuah padang pasir yang tidak ada peradaban maju waktu itu,
dan kemudian dia sebarkan ke seluruh dunia. Dia datang ke Irak, mengalami akulturasi dengan Irak. Dia bergerak ke daerah Eropa, ke Spanyol, dia bertemu dengan kebudayaan Spanyol. Sehingga Islam di Spanyol pasti akan sangat dipengaruhi oleh budaya Spanyol, oleh cara berpikir orang-orang Spanyol, cara hidup orang-orang Spanyol. Itu masih di abad-abad awal. Bayangkan abad 21. Ya, yang menjadi masalah tadi kenapa seringkali menjadi nampak sebagai dua hal yang bertentangan, karena tadi ada anggapan bahwa sebetulnya agama itu adalah sebuah ajaran yang baku, yang tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda, yang tidak perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di berbagai budaya yang berbeda. Sehingga dia seolah-olah ketika dia sekarang berkembang di Indonesia, semula kan kita nggak pernah punya persoalan dengan hubungan antara budaya Islam dengan kultur lokal ya, untuk berpuluh-puluh tahun sebelum abad ke-21 ini ya. Sebagai contoh Soraya, yang namanya cara berpakaian orang Sumatera Barat, saya dari Sumatera Barat, keluarga saya dari Sumatera Barat. Misalnya konsep tentang yang namanya pakaian perempuan ya. Misalnya taruhlah sama-sama kebaya ya. Antara kebayanya orang Sumatera Barat dengan kebayanya orang Jawa Barat. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih jauh, ada perbedaan apa? Ini sama-sama Islam ya. Ini sama-sama Islam di Sumatera Barat, Islam di Jawa Barat. Pertama, dibandingkan sekarang, dulu pada nggak menggunakan jilbab kan? Tapi di Sumatera Barat dari dulu sudah ada kerudung. Kain yang disampirkan di kepala. Tapi tidak menutup tubuh seperti yang sekarang kita kenal. Ketika itu di Jawa Barat, bahkan tidak dikenal kerudung sebagaimana yang dikenal oleh orang-orang Sumatera Barat. Nah, kalau kita katakan mana yang lebih benar, ya nggak ada yang lebih benar. Itu adalah cara orang mengadopsi apa yang disebut sebagai cara berpakaian yang datang dari Islam dengan kultur setempat. Tetap dengan perempuan berpakaian tertutup, tapi yang satu pakai kerudung, satu enggak. Satu mungkin, belahan pakaiannya, kalau Sumatera Barat tuh relatif lebih rapat, Jawa Barat mungkin relatif lebih terbuka. Nggak ada sesuatu yang benar dan nggak ada sesuatu yang salah di sana. Karena itu adalah sesuatu yang berakar di masyarakat masing-masing. Nah, kenapa kalau Anda tanya, Soraya, dalam beberapa tahun ini, kok jadi masalah sih? Kenapa sekarang seolah-olah kita melihat budaya dan agama ini sebagai problematik? Penjelasannya adalah karena dalam taruhlah 3 dekade terakhir, itu ada upaya ya, yang secara berkelanjutan untuk menyeragamkan kebudayaan yang disebut sebagai Arabisasi dan seterusnya. Itu yang menimbulkan ketegangan. Karena gini, budaya itu nggak pernah bisa seragam. Budaya adalah sesuatu yang merefleksikan masyarakat di mana dia berkembang. Dan itu disesuaikan dengan kondisi geografis, topografis, kondisi sosial, masa lalu, dan seterusnya yang sangat kompleks dan sangat komplikated dan sangat kaya. Dan Indonesia harus bangga dengan keberagaman tersebut. Masalahnya sekarang ada pihak-pihak yang ingin bahwa tafsiran kita tentang budaya itu harus standardized, homogen, tidak boleh berbeda. Itu menimbulkan ketegangan. Oke. Itu Kalau dulu. Kalau tadi Mas Ade memberikan contoh bahwa logikanya antara agama dan budaya dibawa dalam bentuk berpenampilan, berpakaian perempuan, gitu ya. Artinya kalau bicara budaya tadi dikatakan sebagai refleksi daripada masyarakat setempat, itu sangat masuk akal. Kita lihat misalnya padang pasir. Padang pasir dengan alam yang begitu hanya pasir tanpa ada tumbuh-tumbuhan zaman dulu, sehingga mereka pun berpakaiannya seperti layaknya memang warna-warna yang lebih gelap, lebih warna-warna yang tidak ada sesuatu yang mencerahkan. Tapi kalau kita datang misalnya ke daratan Afrika, bagi teman-teman yang sudah datang ke Afrika, walaupun dia tandus, walaupun dia padang pasir juga, tapi di sana penuh sekali dengan hewan-hewan yang berwarna-warni. Sehingga orang kulit hitam menggunakan pakaiannya pun dengan bunga-bunga yang cerah-cerah. Ya, merah dan... Ya, sehingga kita pun matanya bisa terlihat begitu banyak warna yang dikenalkan dari usia yang masih kecil sekali. Demikian Indonesia. Kita melihat tanaman yang begitu rupawan dengan warna-warni, dengan segala macam yang begitu indah di Indonesia, sehingga membuat Indonesia juga kaya dengan warna. Itu sangat masuk logika. Artinya begini,
digarisbawahi dengan pernyataannya Mas Ade bahwa agama dan budaya ini menjadi hubungan yang simbiosis. Begitu ya Mas Ade? Simbiosis, betul. Ya, artinya agama butuh alat atau metode untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa budaya dan tradisi ini menjadi sebuah alat untuk penyampaian agama yang dapat dimengerti oleh sebuah bangsa. Karena beda setiap bangsa yang tadi dengan contoh busana yang sudah dijabarkan dari bahasa, cara, tradisi sampai akhirnya mudah diterima oleh masyarakat setempat. Begitu ya Mas ya? Seperti tadi urusannya kayak Sumatera Barat sama Jawa Barat bisa beda gitu ya. Betul. Betul. Bahkan saya mau menjelaskan lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan Soraya barusan. Jadi Soraya pada tahap ini kan bicara tentang dalam rangka agar ajaran-ajaran tersebut bisa diterima oleh berbagai budaya, maka dia harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Betul. Kalau saya bahkan ingin mengatakan lebih jauh dari itu, yaitu begini. Yang disebut ajaran agama itu sendiri adalah sesuatu yang harus selalu dipandang dalam konteks. Ya, dia tidak pernah bisa dicabut dari konteksnya. Dan saya yakin karena Tuhan adalah Maha Tahu, dia tahu persis bahwa menciptakan agama itu harus merefleksikan apa yang menjadi adat, kebiasaan, cara berpikir, pola budaya masyarakat di mana diturunkan. Maksud saya begini, agama itu nggak pernah mungkin diturunkan dalam kevakuman. Kevakuman itu artinya ujuk-ujuk dia lahir. Ya, dia pertama-tama diturunkan misalnya dalam kasus Islam gampangnya ya, itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya posisi tertentu di tengah masyarakat Arab saat itu, ya. Dan dia berada dalam sebuah tadi uncivilized masyarakat yang barangkali mungkin jahat lah kalau dibilang uncivilized, tapi peradabannya memang peradaban padang pasir yang sangat sederhana. Jangan pernah lupa waktu itu masyarakatnya masih mayoritas masih buta huruf, ya, masih tribal, ya, masih bersuku-suku, dan mereka adalah orang yang terus-menerus berperang, gitu ya. Tidak ada peradaban di sana, tidak ada institusi seperti parlemen, pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, pengadilan, hakim dan seterusnya. Dan perempuan ketika itu memang tanpa terhindarkan menjadi misalnya warga kelas 2 dibandingkan laki-laki. Ini contoh ya. Itu semua, nah si Al-Quran diturunkan dalam konteks masyarakat semacam itu. Yang ingin saya katakan di sini adalah tentu saja semua ajaran yang ada dalam kitab yang bernama Al-Quran itu atau perilaku yang dia teladani, dijadikan teladan oleh Nabi terhadap kita semua adalah perilaku yang menyesuaikan diri yang harus dibaca dalam konteks masyarakat tersebut. Ya, kalau kita gagal memahami itu, kita akan gagal memahami agama sebagai sebuah, misalnya kalau orang Islam tuh percaya bahwa Islam itu harusnya rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam. Tapi kalau kita kemudian melepaskan teks dari konteks tersebut, jadi kita mengabaikan bahwa ajaran tersebut sebenarnya punya konteks loh, gitu ya. Konteksnya misalnya ada tadi masyarakat yang masih berperang, karena itulah banyak ayat perangnya dalam Al-Quran itu. Perangilah, lawan orang kafir, bunuhlah mereka. Itu kan ada semua. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang hanya bisa berarti buat kita semua kalau itu dibaca dalam konteks tersebut. Kalau kita mengabaikan konteksnya dan mengatakan bahwa Tuhan itu menurunkan pada abad ke-7 sebuah kitab hukum yang harus kita terapkan persis seperti apa yang dikatakan dalam kitab tersebut, persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di masanya, kita gagal memahami agama. Dan agama hanya akan menjadi sumber konflik. Karena kita tiba-tiba saja melihat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sekarang ini, berbeda dengan konteks abad 21, sehingga dia nampak sebagai sesuatu yang out of date, datang dari masa lalu, dan ketika itu berusaha diterapkan di masa sekarang, yang ada justru menimbulkan inkonsistensi, menimbulkan ketidaknyamanan kita semua. Jadi, ini bukan cuma persoalan bagaimana menyampaikan kepada budaya-budaya yang berbeda, tapi sebetulnya Quran itu memang harus dibawa bukan sebagai kitab hukum, tapi sebagai kitab gagasan.
Gagasan-gagasan luhur tentang manusia, tentang masyarakat, hubungan manusia dengan orang tua, dengan orang miskin, hubungan gimana caranya kita menata sebuah masyarakat yang damai. Gagasan-gagasan intinya, yang substantif adalah itu. Bagaimana itu diterapkan di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Saudi, di Inggris, di Prancis, ya harus selalu berbeda sesuai dengan kultur masing-masing. Misalnya gini, paling gampang soal bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa warisan yang diperoleh laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Apakah itu hukum? Kalau dalam pandangan saya bukan. Pada masa itu perempuan nggak dapat apa-apa warisan, sama sekali nggak dapat. Perempuan di masa pra Nabi Muhammad itu kan rendah sekali posisi, boro-boro dipikirin mau dapat warisan atau enggak. Nabi datang dan kemudian mengatakan perempuan juga punya hak atas warisan. Cuma dia bikin perbandingan yang sesuai dengan konteks kultur masa itu adalah ya laki-laki tetap dapat lebih banyak daripada perempuan. Oke? Tapi ketika sekarang di abad 21, saya punya saudara perempuan, ya, nggak usah dibilang apa-apa, saya nggak akan katakan, oh hak saya atas warisan dari orang tua saya 2 kali lipat ya atas perempuan, because kata Al-Quran begitu. Itu it doesn't make sense. Kenapa saya harus jadi 2 kali lipat dari si perempuan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Semua ayat, semua perilaku Nabi, bahkan kan kalau kita bicara Islam tuh selalu sumber hukumnya 3, Al-Quran, perilaku Nabi dan ucapan Nabi, hadis dan sunnah. Dan ketiga adalah kesepakatan ulama. Bayangkan kesepakatan ulama di masa lalu. Ini semua harus kita sesuaikan dengan konteks kita saat ini. Termasuk di dalam yang penting itu adalah soal budaya. Apakah benar pria muslim itu atau pria itu harus pakai jenggot? Apakah benar celana harus cingkrang? Apakah benar perempuan harus tertutup seluruh tubuhnya agar dia bisa Saya bukan menyindir, saya justru ingin mengatakan bahwa it doesn't make sense. Di masa sekarang kita mengatakan kalau perempuan ini merasa lebih cantik kalau dia berpakaian tertutup. Ini contohnya tadi, Anda lihat anak saya kan, anak putri perempuan saya. Dia nggak pakai jilbab. Ya, dia nggak pakai jilbab. Istri saya pakai jilbab. Nggak ada persoalan sama sekali. Ya, karena masing-masing memandang bahwa yang paling nyaman buat dirinya adalah yang satu berjilbab, yang satu enggak. Nah, sekarang bayangkan kalau si orang tua ini maksa sama anak saya. Dan anak saya alasannya satu, gerah pakai jilbab. Jadi kalau dia punya masalah dengan kulitnya dan seterusnya, dia bilang, enggak, gerah pakai jilbab. Bayangin kalau si orang tua maksa. Konflik nggak? Ya, kan si orang tua, istri saya bukan melarang misalnya, kamu jangan pakai hot pants jalan-jalan keluar, itu mengundang syahwat laki-laki. Kalau itu saya mungkin juga akan bilang, iya udahlah, ya Yasmin gitu ya. Iya udah, pakaian yang benar, pakai celana panjang lah, pakai rok dan segala macam. Tapi itu kan lebih dalam konteks, ya ada kepantasan juga, ada soal kultur kita juga kan di sini. Ya. Tapi kalau enggak, kalau saling memaksa, homogen, harus satu, cara penafsiran tunggal, semua pria berjenggot, semua celana harus cingkrang, bahkan ada jidat diitemin dan seterusnya, ya. Nah, disitulah konflik-konflik terjadi. Jadi memang harus disesuaikan, nggak ada cara lain. Betul. Kalau nggak, agama menjadi sumber konflik. Iya, betul. Dan agama itu sebetulnya sumber kebenaran. Dan ada satu yang di garis bawahi, kebenaran itu kan sifatnya mutlak. Apa sih mutlaknya itu? Bahwa semuanya menjadi rahmat semesta alam. Semuanya kebenaran itu. Tapi bicara balik lagi ke manusia. Paham manusia ini kan dalam menerima atau membaca ajaran wahyu, itu kan berbeda-beda. Berdasarkan tingkat intelektualnya, hati bersihnya, kehidupan manusia menjalankan berbagai macam tantangan dan tuntutan lainnya. Karena kita tahu agama itu kan sifatnya transenden. Dalam pelaksanaannya itu sangat tergantung penafsiran manusia itu sendiri. Kalau cara penafsirannya tulalit, nggak nyambung, cara penafsirannya juga sempit, pendek, gitu terkotakkan, tentu akan menjadi sesuatu yang akhirnya memaksa itu muncul. Jadi bagaimana sebetulnya supaya keterbatasan manusia ini ketika membaca ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini mampu untuk dipahami secara hakiki. Tidak mudah, memang tidak mudah.
seorang intelektual pun membaca apa yang terbentang di alam semesta disangkut pautkan dengan ayat yang tertulis pun banyak yang gagal memahami begitu. Tapi sebetulnya untuk masuk ke kehakikian daripada ajaran agama apapun, saya nggak mengatakan hanya Islam. Ada beberapa ajaran yang memang diturunkan resmi gitu, ibaratnya dari agama langit gitu ya. Tapi agama langit justru yang sering bertengkar daripada agama yang lahir dari bumi. Gimana ini? Jadi kita tinggalkan agama langit, nggak gitu kan? Enggak. Tapi supaya selaras, supaya bisa mendapatkan pertemuan titik temu. Saya tuh orang yang paling senang, atau Mas Ade juga sama, mencari titik temu gitu ya. Itu banget. Mencari titik temu itu sesuatu yang mengasihkan, karena udah dikasih tahu bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Pasti itu perbedaan. Ini nggak usah bahas gitu loh, Mas. Ya, jadi gini, seperti saya katakan ya, tadi sumber masalah, Soraya, adalah ketika Anda memandang kitab suci atau agama itu sebagai hukum. Hukum. Ketika dia menjadi hukum, itu masalah utama. Justru sumber masalah dari ini semua adalah ketika Anda memandang agama itu sebagai hukum. Hukum itu artinya kan gini, Anda harus melakukannya. Kalau tidak dilakukan, Anda itu akan dapat sanksi. Kalau sanksinya cuma sanksi di akhirat, mesti nggak apa-apa. Artinya, ya itu urusan nantilah ya. Tapi kan kemudian ini menjadi kitab hukum di mana itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kalau tidak, Anda mendapat sanksi. Siapa yang memberi sanksi? Orang-orang yang menyebut dirinya pemegang otoritas agama. Ya, itu yang jadi masalah. Karena orang Islam akan mengatakan bahwa, kita harus hidup sesuai hukum Islam ya. Tapi kemudian datanglah orang Kristen, enak aja loh. Hukumnya hukum Kristen dong. Jadi berantem. Datang orang Hindu, datang orang Buddha, dan seterusnya. Tapi coba kalau sekarang kita ubah cara pandangnya. Agama itu panduan hidup, filsafat hidup. Pedoman, hakikat hidup. Itu kan semua akan menjadi tergantung kita semua kan? Betul. Ya. Nah, dalam hal ini misalnya begini. Agama itu kan tidak pernah diturunkan hanya untuk orang pintar, Soraya. Agama itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Setolol apapun dia, nggak usah doktor kayak saya. Ya. Orang yang cuma lulusan SD, bukan cuma ya, orang yang lulusan SD, pokoknya orang dewasa lah ya. Semua itu berhak dan wajib menafsirkan sendiri agama. Karena ingat, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat, itu sendiri-sendiri. Saya nggak bisa bilang, itu karena Ustadz ini bilang begini. Kenapa kamu membunuh orang lain? Ya karena saya diperintahkan oleh Ustadz saya. Ya Ustadz kamu itu brengsek, kamu juga brengsek, kata ceritanya gitu ya. Kita membayangkan. Itu ada di Quran tuh. Bahwa ada ya, ada. Jawab dengan diri sendiri, ada tuh. Oh itu ada, iya. Oke. Iya, jadi kita bertemu. Itu kan artinya apa? Orang pinter dan orang bodoh, kalau ada orang bodoh di dunia ini, itu akan menghadap Tuhan sendirian. Dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang ada di kepala dia, kan? Bagaimana dia memahami Quran, kan? Betul. Atau Injil, atau apapun. Nah, poin saya adalah tadi, Soraya. Nggak usah khawatir. Semua orang berhak mempelajari dan menjalankan, menafsirkan sendiri. Setiap manusia, siapapun dia nggak harus enlightened ones, dia nggak harus orang yang tercerahkan. Dia barangkali orang biasa-biasa saja, orang-orang yang nggak pernah belajar tentang teks Al-Quran, tidak pernah baca tafsir hadis, tafsir Quran. Dia harus kita beri kepercayaan. Pak, Bu, Dek, Nak, Kek, kamu belajar aja, kamu pahami apa yang kamu anggap paling baik. Karena, Soraya, kita harus percaya, Tuhan sudah memberikan kita kapasitas untuk bisa memahami. Makanya agama dikatakan agama itu hanya untuk mereka yang berakal. Betul. Kalau hanya berakal kan? Kalau kamu tidak berakal, nggak usah. Dia nggak bilang Tuhan agama itu hanya untuk orang pintar, nggak. Berakal. Betul. Artinya Tuhan sudah melengkapi kita dengan kapasitas akal. Ya, betul. Use it, kata Tuhan. Kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kamu bisa membaca sendiri, menafsirkan sendiri. Yang baik tuh yang mana ya? Apakah benar misalnya
Ya taruhlah kita mengatakan bahwa saya lebih baik memilih seorang pemimpin yang sesama Islam, walaupun dia korup, daripada pemimpin yang bukan Islam, tapi dia bersih. Use Eh, your brain, guys. ya, Pakai akalmu. Benar nggak itu? betul, Cara betul. berpikir seperti itu. Dan saya sih percaya, kalau manusia diberi otoritas untuk memikirkannya sendiri, dia akan bisa tahu jawabannya. Ya. Nah, kalau sekarang, loh, tapi sekarang kan kacau. Karena ada pemimpin-pemimpin agama yang dari kecil tuh bilang, jadi orang-orang yang terkena indoktrinasi ini diajarkan bahwa jangan berani-berani menggunakan akal untuk memahami agama. Dengarkan kata pemimpinmu, dengarkan kata ulamamu, ya, karena mereka lah yang akan membawa kalian ke surga. Jangan pernah berani berpikir independen. Itu nggak boleh. Itu liberal namanya. Kafir itu, murtad itu. Akhirnya orang nggak berani berpikir. Iya. Dia udah tahu, it doesn't make sense. Kayak misalnya gini, COVID harus dicek dulu dia halal atau enggak. Gunakan, use your brain. Bilang aja bang, apanya sih masalahnya tuh di mana? At least agama udah bilang kalau darurat kan bisa digunakan. Why do we have to wait? Sampai akhirnya ada pemeriksaan kehalalan dan seterusnya. It doesn't make sense. Bahwa harus ada, bahwa semua barang yang kita pakai itu harus dapat sertifikat halal. It doesn't make sense. Orang tidak berpendidikan pun sebenarnya tahu. It doesn't make sense. Cuman kenapa dia melakukannya? Karena dia takut. Dia takutnya sama siapa? Bukan takut sama Tuhan. Takut sama apa yang dikatakan oleh para ulamanya. Yang marah-marah kalau dia sampai berani-berani untuk, misalnya di pengajian dia angkat tangan. Tapi kan itu nggak masuk akal, Ustadz. Misalnya gitu ya. Wah, itu saya. Oh, kamu, Soraya, iya. Makanya, Ustadz males ngajar kamu kan. Karena Soraya akan gitu tuh. Nyinyir, nanyain. Tapi itu kan nggak masuk akal gitu kan. Terus agama itu memang tidak memerlukan akal. Kan gitu jadinya. Nah, kembali ke tadi, jadi sebetulnya menurut saya, persoalannya nggak rumit sama sekali. Serahkan otoritas. Percayakan itu pada masing-masing orang untuk membaca alam ini dengan cara yang terbaik. Tentu aja dia harus belajar, tentu saja. Tentu saja harus ada guru, ya. Tapi si guru, si ulama, atau siapapun, itu nggak bisa mengatakan saya doktrin, ya, bahwa kamu harus melakukan ini, dan ini. Dan ini adalah hukum. Karena at the end, coba deh lihat. Sebenarnya kan masing-masing agama mengajarkan hal yang sama loh. Kita harus berbuat baik, bersikap santun, membantu orang yang susah, membela keadilan, kebenaran, melawan orang yang korupsi, melawan orang yang mencuri. Gak ada yang beda loh. Gak ada loh. Betul. Perbedaannya bukan sesuatu yang terkait sama hubungan kita itu. Perbedaan mungkin gini. Ya tentu saja orang Kristen tidak menganggap Nabi Muhammad tuh Nabi, ya. Orang Islam menganggap ya Yesus tuh bukan Tuhan gitu. But that's it. Ya udah, itu kan urusan nanti aja itu di akhirat. Dan saya bahkan percaya bahwa ya masing-masing selama kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, Tuhan kita yang maha sayang dan maha pengasih dan maha penyayang itu juga akan bilang, ya udah, kamu kan karena kamu Kristen, kamu percayanya begini, karena kamu Islam percaya gini. Yuk sama-sama masuk surga gitu. Kalau saya sih. Iya, tapi begitu. Ya kan? Tapi begitu Anda mulai menganggap bahwa agama itu hukum, hukum itu harus dijalankan, makanya saya anti syariah. Iya, betul. Setuju Mas Ade. Kalau kita kaitkan kembali ke budaya dan agama, kalau tadi dikatakan kalau kita beragama harus pakai akal, harus berpikir, harus pakai akal budi, begitu kan hitungannya seperti itu. Kalau kita lihat agama dan budaya ini dalam praktek keberagaman, ini kan kadang-kadang orang suka nggak jelas nih untuk mengatakan bahwa ini bagian dari agama atau ini bagian daripada budaya. Contoh ya Mas, contoh nih. Ada melakukan tradisi tahlilan nggak? Kalau tahlilan, kalau keluarga saya sih nggak. Keluarga saya nggak, tapi saya hadir kalau diundang tahlilan. Oh ya, oke. Tidak sedikit ada sebuah statement di kalangan umat Islam yang beranggapan bahwa upacara tahlilan itu adalah kewajiban agama. Harus diselenggarakan meskipun harus berhutang. Merasa dosa kalau tidak melakukan. Jadi di satu sisi lainnya, maksudnya di sisi lainnya, ada perintah agama tentang kematian
bahwa sebetulnya yang harus dilakukan kalau kita berhadapan dengan seseorang yang baru meninggal adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, mengantarkan ke makam, dan mendoakan yang tidak memerlukan biaya. Jadi pertanyaannya yang saya mau ajukan kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan gini, jadi upacara tahlilan itu dasarnya kan tradisi yang menjadi bagian daripada budaya bangsa. Mungkin bisa datang sebelum adanya Islam. Tradisi kumpul di rumah duka, kemudian diislamkan atau diberi corak Islam. Jadi yang perlu dibenahi pemahaman penyikapan umat dalam praktik keberagaman ini secara proporsional bagaimana, Mas? Karena dari tahlilan saja nggak ada itu instruksi di Al-Quran mengatakan wajib untuk misalnya hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 minggu, 40 hari, 1000 hari, 3000 hari, ada ya? Yang begitu-begitulah, Mas. Itu bagian. Ada, saya nggak tahu, ya. Ada 3000 hari. Oke. Okay. 10 tahun dong. Iya, iya, oke. Nah, dalam hal ini saya mau konsisten, Soraya. Ya. Okay. Kalau itu adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam datang, dan dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat setempat, kan pertanyaannya justru adalah kenapa tidak? Ya. Okay. Kalau itu membuat Anda comfortable, Anda merasa bahwa Anda itu jadi punya hubungan terus dengan orang yang meninggalkan Anda, kenapa tidak? Tapi semua harus dilakukan dengan common sense. Yeah. Yang jadi masalah, Soraya, yang ketika Anda bilang tadi, ketika itu dianggap sebagai perintah, itu wajib, itu dianggap nggak boleh tidak. Begitu Anda tidak melakukannya, Anda seperti bersalah. Ya, jadi sampai harus ngutang, harus segala macam gitu ya. Itu kan artinya sesuatu yang sebenarnya jadi beban buat Anda. Betul. Tapi kenapa kita nggak relax saja? Anda mau tahlilan, syukur. Kayak saya ya. Kalau Anda mengundang saya tahlilan, saya datang karena saya menghormati orang yang mengundang. Oke, betul. Ya, walaupun saya sedih juga kalau yang undang tuh orang miskin gitu ya. Artinya orang yang kurang mampu. Itu kan, betul. Ya Allah, kenapa sih kamu pakai buat itu gitu ya. Tapi ya saya tetap datang, saya kasih bantuan gitu, segala macam. Tapi it's their tradition. Iya, betul. Saya sih hormati aja. Tapi kalau saya sih enggak. Ya, keluarga saya, keluarga istri saya, ketika itu terjadi, saya ingat di salah satu keluarga saya, akhirnya dilakukan karena nggak enak sama lingkungan. Nah itu. Karena lingkungan kan ngomongin tuh, ya, diomongin tuh, masa sih ini nggak beradat sama sekali. And dalam kaitan itulah kan, udah deh jalanin aja lah, gitu kan. Ya kebetulan kita keluarganya tidak cukup mampu lah untuk melakukan itu kira-kira gitu. Ya, tapi jadinya kembali ke tadi Soraya. Itu kan konsisten dengan penjelasan saya yang tadi saya rasa ya. Ketika Anda menganggap itu sebagai suatu perintah hukum kewajiban, di situ masalah jadi muncul. Ya, karena akhirnya Anda tidak menggunakan lagi common sense Anda. Ya, jadi dia pokoknya adalah harus. Harus ikut. Kalau Anda harus ikut. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda salah. Dan kalau Anda salah, Anda dapat sanksi sosial. Bahkan bisa sanksi hukum. Iya, sanksi sosial. Sementara, tapi ada satu cerita lagi. Kalau urusan kematian perintah wajib. Tapi coba ya, ada budaya kita yang sering kita hadapi kalau menjelang Idul menjelang mau puasa, pasti nyekar gitu ya. Ada sebagian wajib nyekar, datang ke kubur. Oh iya. Atau misalnya kalau ada bayi lahir akekahan gitu ya, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing misalnya, atau kurban, itu masih relatif masyarakat tidak memberikan sanksi sosial, tapi kayaknya kalau urusan kematian itu untuk agama sesuatu yang sifatnya perintah wajib, kalau tidak itu dosa besar. Ini gimana sebetulnya untuk melihat atau memberikan porsi bahwa kita harus berani loh untuk mengatakan bahwa ini cara kami, kalau memang tidak mampu, ini tidak usah dilakukan. Sepertinya tidak ada kekuatan di masyarakat kita untuk berani melawan arus yang sebetulnya tidak masuk akal atau make sense seperti apa yang tadi Anda katakan. Memang ini perubahannya nggak di level individual, ini levelnya sistem. Ya. Dan ini kita bicara tentang, saya tadi kebetulan lihat ada salah satu komentar di komentar di chat ini yang ada kaitan sama pendidikan, ya. Kan sebetulnya memang kita sebenarnya tahu ya, sebenarnya persoalan kalau Anda ingin mengubah cara berpikir itu kuncinya adalah pendidikan kan, ya.
dari kecil dari PAUD, SD, SMP, orang belajar tentang budi pekerti yang benar. Nah, ini kan masalahnya gini. Kita itu pendidikan agama itu sejak kecil, saya nggak tahu. Kalau sekolah saya itu memang sekolah negeri yang di zaman itu agak kacrut pelajarannya. Jadi lucu-lucuan aja, itu guru agama saya tuh bawaannya ngelucu. Kadang-kadang jorok gitu ya. Jadi nah, yang saya ingin katakan adalah masalahnya di sekolah-sekolah kita tuh sejak kecil, orang tuh yang diajarkan selalu hukum, kewajiban, halal, haram, bukan bagaimana kita harus berperilaku dengan sesama, bukan gimana kita harus santun. Jadi agama itu menjadi pelajaran tentang hukum, tentang do's and don'ts, ya. Nah, akibatnya apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, ini saya yakin sebetulnya pemikiran-pemikiran semacam itu kan disebarkan melalui pendidikan, terus masuk pengajian, terus masuk ya pengajian ya, apakah arisan segala macam, dan itu harusnya gitu kata si Ustadz. Dan orang sejak kecil tidak pernah diajarkan bahwa agama tuh nggak tunggal ya. Kita tuh menghormati perbedaan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ya. Tapi kita nggak usah berantem di sini. Nggak apa-apa, kita saling hormati aja. Nah, itu nggak diajarkan di pendidikan kita sejak awal, ya. Maka kita dibesarkan oleh cara berpikir tentang tadi. Ada yang namanya do's, ada yang namanya don'ts, ada yang boleh, yang tidak boleh, yang harus, yang wajib, yang haram. Selalu tuh kan, ini masuk mana? Haram, wajib, mubah, makruh, haram. Nah, di mana tuh tempatnya? Saya ingat sekali dulu saya di kecil kayaknya diajar ketika saya berkembang itu salah satu yang mengganggu saya tuh. Ketika orang mengatakan, "Oh, itu haram tuh. Oh, ini. Oh, itu ada di kue ada rum, alkohol, rum ya. Wah, itu haram tuh. Capek kan kita hidup kayak gitu, ya." Nah, tapi kembali ke apa yang tadi Soraya. Where do we start? Ya, itu harus sistem. Negara ini harus once and for all mengatakan bahwa pendidikan agama kita itu tidak bisa diserahkan sekedar kepada guru-guru agama yang kita nggak tahu latar belakangnya apa dan mengajarkan dengan caranya sendiri-sendiri. Itu harus memang ada kurikulum yang benar dan itu harus digarap secara sistematis. Kalau tidak, kita tahun depan, 5 tahun lagi ngobrolnya masih begini juga, ya. Iya, betul. Karena saya baru beberapa hari yang lalu, kenapa timbul tema ini yang ingin saya bahas adalah saya membaca sebuah tayangan terkait dengan bahwa budaya Jawa seperti siraman, seperti injak telur, itu merupakan budaya yang bid'ah. Saya sebagai orang Jawa, ibu saya Jawa, darah saya juga ada darah Jawa, saya merasa sangat sakit hati ketika budaya saya yang sudah secara turun-temurun memberikan nilai-nilai yang begitu indah buat anak cucu keturunan. Karena buat saya budaya itu adalah refleksi daripada nilai-nilai yang ingin disampaikan dari agama itu sendiri. Seperti contohnya para wali yang melahirkan tembang, gending, syair, ada babat, ada serat, ada sastra. Ini kan sebetulnya sebagai sebuah metode penyampaian ajaran-ajaran Islam dikarenakan kebudayaan itu kan harus ada wajah Islam yang menyenangkan, yang kompatibel dengan tradisi lokal. Jadi buat saya bukan hanya orang Jawa, tapi juga di daerah Sumatera ada nilai-nilai, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu semua pasti punya nilai-nilai yang menyampaikan wajah-wajah damai agama-agama yang mereka yakini. Kenapa mesti dimusnahkan? Kenapa mesti dimusnahkan begitu loh? Jadi ini sepertinya sepihak untuk mau menyamaratakan atau menyeragamkan seperti tadi yang Mas Ade katakan gitu loh, Mas. Ya, dan kalau kita lihat sejarah itu memang ada banyak tragedi yang antara lain diakibatkan oleh apa yang tadi Anda katakan itu, ya. Misalnya saja kalau kita bicara tentang Saudi Arab itu kan sebetulnya kena berisut Wahabi, ya. Itu karena memang salah satu tokoh yang paling awal mendirikan Saudi Arabia itu adalah saya lupa nama panjangnya tapi ada kata Wahabnya gitu ya.
Itu yang antara lain dia itu tumbuh menjadi seorang pemimpin karena dia menyuarakan, mengkampanyekan purifikasi agama yang seperti yang tadi dikatakan Soraya. Jadi semua tradisi yang yang tidak berasal dari Nabi Muhammad dan tidak berasal dari tradisi yang dia katakan sebagai Islam, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis gitu ya. Itu harus dimusnahkan. Dan ketika itu dalam proses memusnahkan tradisi tersebut, mereka membunuhi orang-orang yang masih percaya atau bertahan dengan tradisi lama tersebut. Jadi korban, saya nggak tahu berapa orang yang mati ketika itu, tapi ribuan pasti ya, yang kemudian memberi jalan bagi bangkitnya keluarga, akhirnya keluarga Saud ya. Tapi itu panjang ceritanya. Saya mau bilang tapi, sebagaimana juga kalau Anda pernah ingat cerita Perang Padri di Sumatera Barat, tahu. Di masa lalu, itu kan pertarungan antara itu, kaum modern, so-called modernis, ya, orang yang baru pulang dari naik haji, Saudi gitu ya, dengan pikiran-pikiran dia tentang Islam yang pure, yang bersih, yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ketemu dengan orang-orang Minang yang waktu itu masih menyambung ayam gitu, masih dalam tradisinya masih tahlilan tipe Sumatera Barat, dan itu perang. Ya, dan perang yang bertahun-tahun ya, yang akhirnya melibatkan VOC, Belanda untuk terlibat di dalamnya. Jadi itu sejak lama sudah menjadi masalah buat umat Islam. Ya, apa yang Anda katakan, Anda kan sakit hati tuh digituin, ya. Tapi kan untung Anda belum dilarang, belum diancam kalau Anda melakukannya. Gak Itu bayangkan Kak. Saya ini badan saya, cara saya, keluarga saya tidak boleh. Siap. Nggak boleh, good ya. Ini perempuan jagoan ya. Nah iya, ya kalau orang-orangnya seperti Anda atau seperti saya misalnya saja, yang akan mengatakan, well kalau kamu nggak suka sama apa tadi yang Anda gunakan sebagai contoh, bukan tahlilan, apa sih Soraya tadi? Siraman. Siraman ya. Ya. Kemudian segala macam ritual Jawa. Itu, ya. Kalau kamu nggak mau jalankan ya terserah. It's okay. Saya hormati ya. Tapi saya mau melakukannya. Ya. Ada sesuatu nggak yang saya rugikan karena saya melakukan ini? Kan nggak ada. Ya. Ya kalau nggak ada yang ini prinsipnya harmful effect. Is there anyone yang being harmed oleh apa yang kamu lakukan? Betul. Kalau nggak ada ya santai aja kali bro gitu kan. Santai ya aja. Udah santai aja bro. Misal saya tahlilan duit saya kan nggak ada juga yang, kecuali tadi saya sebenarnya nggak sanggup. Terus ini sama juga dengan saya nggak tahu ini contoh yang baik atau enggak. Misalnya Idul Fitri ya, kan kelompok-kelompok itu juga menganggap itu bid'ah loh Soraya. Kata siapa kita harus halal bihalal dari satu rumah ke rumah yang lain nyedain kue kastengel lagi kuenya. Nggak ada Islam-Islami sama sekali. Kan ada yang bilang begitu juga sekarang. Nggak ada itu tradisi Idul Fitri. Ya, atau taruhlah Valentine. Nggak ada itu tradisi. Ya salahnya di mana sih kalau anak saya merayakan Valentine? Santa Claus. Ada penjaga mall pakai baju Santa. Terus jadi kafir dia, jadi harus dimusnahkan apa? Kan gitu. Sama, Anda pakai contoh siraman, saya pakai contoh Santa Claus. Saya pakai contoh makanan di dalamnya darum. Saya pakai contoh, atau kata Abdul Somad, K-pop itu kafir. Come on. Ayolah. Kenapa hidup jadi susah? Asik loh. Iya. Nggak, kalau dia nggak suka, dia senengnya musik dia saya nggak tahu apalah. Kalau dia nggak suka sama K-pop, ya jangan gitu. Ada yang bilang Manchester United tuh setan merah. Jadi setan, karena setan kita nggak boleh mendukungnya. Come on, kan itu saya bilang nggak usah jadi orang pintar untuk tertawa mendengar cerita itu kan. Kamu bisa ya gitu. Ya, jadi memang. Ya, sorry, silakan. Enggak, silakan. Jadi Mas Ade, kalau bicara mengenai agama sama budaya, menariknya begini, kita nggak usah jauh-jauh deh. Sebagai umat Islam gitu kan, pegangannya Quran, baca deh Quran. Itu di zamannya Ibrahim dengan Ismail, itu adalah
bagaimana pertemuan antara budaya Arab dengan pembersihan daripada Tuhan-Tuhan berhala yang ada di Ka'bah. Bahwa tawaf itu yang kita lakukan 7 kali putaran itu adalah merupakan budaya Arab asli zaman dulu yang mereka mencari Tuhan-Tuhan berhala sebanyak 60, sehingga Tuhan memerintahkan Ibrahim bersama anak cucu keturunannya untuk membersihkan isi daripada Ka'bah supaya kita tidak menuhankan selain daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebetulnya dari situ aja, kalau mau tenang-tenang berpikir, nggak pakai ada tujuan tertentu, kita udah clear loh sebetulnya bicara urusan ini. Budaya dan agama masuknya itu sangat halus. Makanya ada salah satu sifatnya dari 99 sifat, itu maha halus. Ini maha halusnya Allah. Dia masuk agama melalui budaya, supaya kita lebih bisa memahami esensi nilai yang ada. Betul nggak sih Mas Ade? Ya, karena kita suka over interpretasi kita suka kejauhan sih. Jadi orang-orang ini misalnya gini, taruhlah tadi kita bicara tentang kita harus menyesuaikan diri selalu dengan konteks budaya ya. Jadi misalnya bahwa kan Tuhan sendiri nggak pernah bilang ya. Coba kamu cek. Ini nih ayat-ayatku nih harus dijalankan dengan cara yang sama dimanapun, kapanpun, nggak pernah ada. Kita aja yang sok nafsir-nafsirin begitu. Betul. Tuhan tuh lagi bicara sama Nabi Muhammad yang lagi bicara sama umatnya di mana di Mekah Madinah abad ke-7. Dia lagi Nabi itu minta tolong ke Tuhan. Kasih tahu dong gue nih gimana menghadapi persoalan ini, Tuhan menurunkan, ya. Terus si Nabi bilang, nih gue udah tinggalin ya warisan, pegang nih, ikuti ini, ya. Tapi kan dia sebetulnya nggak bicara tentang, nanti kalau agama kita udah nyebar sampai ke Indonesia, itu bilang ya sama orang-orang Indonesia itu, ikutin yang kita bikin di sini. Dia nggak pernah kepikir juga bahwa agama dia tuh nyampe sama Indonesia. Dia mah masih berpikirnya tentang yang sebenarnya ekspansi kemana-mana itu kan generasi-generasi berikutnya. Betul. Dia bicara sama orang Arab abad ke-7. Tapi dia bawa panduan ya tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang sebetulnya harus dijalani. Tapi contoh-contoh yang dia pakai, kisah-kisah yang dia gunakan, itu adalah kisah-kisah yang relevan untuk bisa tadi istilah Soraya agar masyarakat Arab itu bisa menerimanya dengan mudah kan. Ya contohnya harus contoh Arab dong. Masa contohnya tiba-tiba contoh di Eropa? Iya. Kan nggak mungkin, ya. Makanya cerita-ceritanya Arab ini kayak proyek percontohan. Arab ini proyek percontohan. Exactly. Diikuti oleh semua budaya-budaya yang berkembang sesuai dengan zamannya, begitu kan? Tapi bukan di copy, bukan itu adalah model terbaik, kita copy, kita pindahkan ke semua tempat. Peradaban Islam Anda kan tahu ya, Islam itu pernah berjaya di dunia. Pernah berjaya di dunia. Betul. Anda lihat, ikuti sejarah peradaban Islam ketika berjaya. Di setiap tempat di mana dia datang, dia akan menyesuaikan diri dengan daerah masing-masing. Ya, bahkan ketika Islam berjaya itu dia mengadopsi pikiran-pikiran Yunani. Mereka lah yang sebetulnya orang-orang Arab waktu itulah, orang Islam maksud saya, yang memelihara, yang menjaga agar warisan-warisan Yunani itu tidak sampai hancur. Dan warisan Yunani itu yang digunakan oleh Barat untuk menjadi lebih maju selanjutnya, ya. Poin saya adalah mereka sangat terbuka terhadap keberagaman. Artinya, ya memang kayak saya katakan tadi, Anda datang ke Spanyol, Anda menyaksikan Islam Spanyol. Anda datang ke Maroko, Islam Maroko. Ketika Anda datang ke Jawa, ya Islam Jawa. Nah, masalah ini dimarah-marahin Islam Jawa ini sebagai bid'ah. Apa itu siraman, apa itu ini, apa itu, nggak boleh gitu. Nah sekarang untuk menunjukkan homogenisasi ini, mulai diajarkan kalau ketemu orang harus assalamualaikum. Saya terus terang nggak terlalu suka tuh jadinya sekarang ngomong assalamualaikum, karena jadinya saya memisahkan orang-orang yang bukan Islam. Karena teman-teman itu sangat percaya assalamualaikum itu hanya boleh diucapkan kepada sesama Muslim. Can you believe that? Ya, karena orang non-Muslim Anda nggak usah doakan.
Itu common sense-nya udah hancur berantakan, dan inilah yang akan membawa kehancuran. Nah, sekarang orang mulai memanggil ayah ibu dengan umi, abi gitu. Which is okay. Which is okay kalau itu bukan dalam konteks menyeragamkan. Kalau itu bukan dalam konteks kewajiban. Maksudnya kita juga, barangkali saya juga manggil orang tua saya papa, mama. Ya karena saya datang dari keluarga yang dibesarkan dengan tradisi Belanda, misalnya gitu ya. Artinya dulu penjajahan Belanda dan seterusnya. Tapi kan nggak ada kewajiban juga. Tapi kalau sekarang manggil seolah-olah yang paling benar tuh adalah kalau manggil ibu tuh umi. Kalau ketemu orang tuh assalamualaikum gitu ya. Terus kalau apalagi lah ya, sekarang udah bukan selamat ulang tahun. Saya lupa tuh Soraya. Ada tuh istilahnya apa gitu, pakai bahasa Arab. Karena nggak boleh selamat ulang tahun. Atau kalau orang sakit, semoga cepat sembuhnya tuh sembuh ya. Kalau kita kan gitu ya. Oke ya, semangat. Kalau dia tuh ada tuh istilahnya. Itu kan homogenisasi. Nah, budaya itu tidak pernah homogen. Kalau Anda mulai memaksakan homogenity dalam kebudayaan, tapi tanpa, kalau homogen karena proses akulturasi, asimilasi sih mungkin terjadi ya. Artinya kita juga nggak punya masalah. Kalau kemudian kita juga belajar dari budaya Korea, dari Jepang, dari Arab, dan kemudian apa yang kita anggap baik kita ambil ke dalam budaya kita. Kalau itu nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah ketika itu dipaksakan. You have to. Anda nggak pernah, dan itu akan pasti konflik. Sehingga si Samuel Huntington tuh awal, dia tahun berapa ya? 90-an pernah bilang, akan terjadi clash of civilization. Dan udah terjadi sekarang ini. Dan yang bisa mencegahnya kita sendiri. Civilizations are... Ya, Mas Ade, waktu kita tidak banyak. Bisa kasih satu konklusi untuk bisa menjelaskan bahwa agama dan budaya itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Terus hidup sampai kapanpun. Silakan Mas Ade. Agama dan budaya pasti tidak bisa dipisahkan. Karena budaya adalah sesuatu yang hidup di daerah masing-masing. Adalah sesuatu yang dibangun, dikonstruksi, diciptakan, dikembangkan oleh masyarakat di setiap daerah. Sesuai dengan konteks kehidupannya masing-masing. Tidak mungkin Anda mengabaikan budaya lokal, budaya setempat, budaya tradisional, atau apapun. Karena budaya adalah sebuah cara berpikir, nilai, norma, cara hidup. Yang sebetulnya menjadikan hidup Anda itu berarti. Nah, karena itu dia adalah sesuatu yang pasti hidup melekat, embedded dalam kehidupan masyarakat. Nah, agama adalah sesuatu yang datang dari luar masyarakat tersebut. Nah, kalau Anda paksakan agama tersebut masuk ke tengah masyarakat dan menjadi sebuah kekuatan hukum yang akan menghomogenkan kebudayaan masyarakat tersebut, disitulah akan terjadi konflik. Karena itu kita seharusnya justru beragam budaya itu membuka tangan seluas-luasnya terhadap kedatangan agama. Tapi janganlah orang-orang yang percaya pada agama memaksa agar budaya itu harus tunduk pada sebuah hukum agama yang tunggal. Budaya dan agama adalah sesuatu yang seperti ya tidak mungkin terpisahkan. Ya, kalau kita percaya pada agama, ya kita harus percaya bahwa agama itu disesuaikan dengan budaya masing-masing. Ya, sepakat Mas Ade. Kata kuncinya hari ini adalah hubungan kebudayaan dan agama yang bisa saling merusak. Keduanya justru dikatakan saling mendukung, mempengaruhi manusia yang hidup di dalamnya. Seperti yang Quran surat 49 ayat 3 mengatakan, perbedaan itu adalah satu untuk kita saling kenal mengenal. Jadi jaga budaya masing-masing, silakan untuk berekspresi sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan sehingga kita bisa hidup berdampingan, damai, tidak saling merusak, karena itu esensi daripada kita beragama. Begitu Mas Ade? Setuju sekali, 100%. Ya, terima kasih banyak Mas Ade. Terima kasih. Mencerahkan teman-teman kita dan sama-sama. Terima kasih sore. Salam buat Yasmin sekali lagi. Terima kasih. Bye-bye. Ya, salam buat semua penonton, penonton ya, viewers ya. Sahabat IG. Sahabat Soraya. Oke, bye-bye. Bye-bye, Mas.